Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyimak videonya, dukung terus dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update keilmuan dari channel kami. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Sampai sejauh mana definisinya musik itu? Kapan musik itu haram, kapan musik itu tidak haram gitu? Ya tidak ada, semua musik haram. Ya kalau Haji Omar Rama di situ berarti halal. Kalau Haji Omar Rama di situ berarti halal. Tak bisa seperti itu. Jadi pada dasarnya kita dalam masalah agama, masalah hukum, kita bukan kembali kepada ustadz, kita bukan kembali kepada kiai, kita bukan kembali kepada pendapat si anu, pendapat si anu. Maksud saya bukan kita tidak bertanya kepada mereka, tidak. Tapi kita mengambil hukum itu sudah ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ini tidak bisa dibandingkan dengan perkataan itu, perkataan ini. Banyak orang mengatakan ini nggak boleh pak. Nah, MUI ulama aja belum larang. Dalilnya belum ada larangan dari MUI. Belum ada larangan dari MUI. Jadi kalau MUI belum larang, saya anggap itu halal. Tidak bisa. Untuk sebuah hukum kita tidak bisa tunggu ada pendapat ini, ada pendapat itu. Ya, karena kalau kita kaitkan hukum kepada pendapat orang, maka manusia akan milih orang siapa yang dia suka. Ya kan? Dia akan memilih, ulama itu, wah ini ulama keras nih, nggak enak ini, nggak enak. Jadi ulama lain, ini banyak boleh-boleh saja. Ya sudah boleh-boleh saja. Sampailah nanti kepada pendapat boleh-boleh saja. Sampai kepada pendapat jil, wanita yang pakai 2 pakaian dalam itu saja sudah menutup aurat, boleh-boleh saja. Ini pendapat profesor yang ngomong, ya silakan. Ya. Jadi tidak bisa, masalah hukum, tidak bisa melihat seseorang, wah ulama itu membolehkan. Lalu kalau ada ulama main judi, atau ustadz main judi, itu boleh, judi boleh kan tuh ustadz main judi gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi hukum itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka di dalam hadis kita baca sudah jelas-jelas. Sa'ati qaumun min ummati yastahilluna al-hilla wal harira wal ma'azif. Akan datang suatu kaum dari umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan kain sutra, dan mereka menghalalkan musik. Hadis yang sangat jelas. Akan datang kepada suatu saat pada umatku, kata Rasulullah, mereka akan menghalalkan zina, mereka akan menghalalkan sutra, dan mereka juga akan menghalalkan musik. Jadi hukum dasarnya adalah ya terlarang. Jadi juga dalam riwayat hadis Rasulullah kita tidak pernah temukan dalam sejarah mereka berdakwah melalui musik, sebagaimana yang dikatakan nada dalam dakwah atau dakwah dalam nada atau yang lainnya. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi yang jelas kedua-duanya salah. Allah ta'ala. Kita hanya katakan saja bahwa itu bukan jalan dari Rasulullah untuk berdakwah. Itu bukan jalan Rasulullah untuk berdakwah. Rasulullah tidak pernah gunakan nasyid untuk berdakwah. Para sahabat tidak pernah gunakan nasyid untuk berdakwah. Lalu itu berarti karangan manusia depan, manusia belakangan. Kalau karangan manusia belakangan untuk berdakwah, maka dakwah yang sempurna adalah dakwah Rasul. Satu. Kemudian itu pondasi ya. Kemudian yang kedua, apa untung dari nasyid? Apa untung dari nasyid? Ketika ada nasyid, apa kata orang nasyid? Bikin nasyid juga, acara-acara nasyid juga. Saya melihat tidak ada bedanya antara Peter Pan dengan nasyid, cuman kata-kata aja bedanya. Saya ngelihat nggak ada bedanya, geraknya, apanya, goyangnya segala macam. Cuman yang satu pakai baju segini, yang satu pakai serban. Musiknya pakai musik itu juga, geraknya sama. Laki-laki perempuan nonton sama-sama, teriak sama-sama, jogging sama-sama. Ya apa bedanya? Apa bedanya nasyid dengan musik jadinya? Apa? Nah, maka saya katakan bedanya cuma satu, isinya agak berbeda, kata-katanya. Yang kedua, penampilan. Ya, kalau satu pakai wanita, yang satu enggak gitu. Dan itu saja bedanya. Tapi dari seluruhnya hampir sama, mulai dari hiasan pentasnya, percampuran wanita laki-laki dan perempuan, kemudian goyangnya, kemudian apa segala macam itu nyaris sama sekali. Pertanda bahwa ini menyaingi sesuatu dengan sesuatu yang serupa.
menyanyi sesuatu yang salah dengan sesuatu yang serupa, hampir serupa, hanya perbedaan isi katanya saja. Lalu apakah perbedaan isi kata itu bisa sudah menghapus yang tadinya musik-musik yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Kita katakan tidak sama sekali. Rasulullah sudah dalam hadis sudah menerangkan bahwa musik itu tidak boleh, dan dalam nasyid pun musik itu dipakai. Lalu bagaimana dengan nasyid yang tidak pakai musik? Ini pertanyaan gitu lagi kan? Tidak pakai musik, tapi pakai suara. Ada suara apa namanya itu? Ya, gendangnya gendang suara. Ya itu sama saja. Mau disuarakan, mau dialatkan satu. Lalu bagaimana dengan tidak pakai gendang suara, cuman kata-kata? Kalau begitu bukan nasyid namanya. Kalau begitu bukan nasyid, itu syair namanya. Kalau cuma dengan kata-kata kemudian tidak didendangkan, kemudian diucapkan untuk membuat orang sadar, itu bukan nasyid namanya. Itu namanya syair. Dalam syair ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau syair ada, tetapi kalau nasyid tidak ada. Main dendang, main apa, itu nggak ada di dalam Rasulullah SAW. Tapi syair banyak. Ya, Hasan bin Thabit bersyair untuk Rasulullah SAW. Bahkan ada tempat duduk beliau untuk bersyair. Jadi ya maksud kita kan baik. Ya, maksud baik tidak bisa menghalalkan sebuah perbuatan yang pada dasarnya tidak pernah baik dalam tinjauan syariat kita. Lalu yang saya tidak senang itu adalah orang mau menghalalkan Peter Pan lalu berdalil dengan nasyid. Gitu. Orang mau menghalalkan itu lalu berdalil dengan nasyid. Oh, musik begini enggak boleh. Dia sangat hobi dengan lagu-lagu dan musik-musik yang muda sekarang, gaul sekarang, kata orang sekarang. Lalu kita katakan enggak boleh, tuh Haji Oma Irama. Padahal Irama enggak itu isinya kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan ke situ, pondasinya adalah Rasulullah SAW. Kalau memang itu yang terbaik, pasti Rasulullah akan memakai itu dalam dakwahnya. Itu jelas. Karena Rasulullah akan dibimbing untuk sesuatu yang terbaik. Sebuah kaidah juga diberikan oleh para ulama kita, dan Syekh Albani berbicara panjang lebar dalam masalah itu, bahwa tata cara dalam berdakwah itu juga masalah yang harus mengikut dalam sunnah Rasulullah SAW. Tata cara dalam berdakwah harus sesuai dengan sunnah yang juga mengikut kepada sunnah Rasul. Tidak boleh tata cara dakwah itu kita ciptakan sendiri. Nah, nasyid adalah bagian daripada tata cara dakwah yang diciptakan sendiri. Ini kaidah juga diberikan oleh para ulama bahwa tata cara dakwah, cara berdakwah itu juga harus mengikut kepada tata cara dakwah Rasulullah. Tidak bisa kita ciptakan sendiri. Oh begini, oh begitu, segala macam. Berarti dakwah tidak boleh pakai mic. Ya siapa bilang? Itu bukan tata cara dakwah, itu cuma alat untuk menyampaikan dakwah, kan gitu. Itu bukan tata cara dakwah. Tata cara dakwah ya memberikan pengajian, itu cara dakwah. Membuat majelis taklim, tata cara dakwah. Ya. Seperti itu dakwah, tata cara dakwah. Tapi kalau disampaikan melalui mic, disampaikan melalui televisi, disampaikan melalui internet, itu cuma media untuk apa? Bukan tata caranya, bukan kaifiyah dakwahnya. Tapi kalau kaifiyah dakwah, bagaimana cara berdakwah, itu tetap mengacu kepada sunnah Rasul. Karena Rasulullah yang telah dibimbing kepada jalan yang terbaik. Lalu kita ingin mencari-cari jalan tersebut, ya menyelisihi sunnah akhirnya. Tata cara dakwah tetap harus mengacu kepada tata cara dakwah Rasulullah SAW. Tetapi dalam hal media, pakai mic dan segala macam, itu hanya sebuah unsur duniawi yang dimanfaatkan dan untuk sebuah kemaslahatan. Dan ternyata para ulama kita dulu juga pakai penyambung suara. Karena dulu belum ada pengeras suara, pakai penyambung suara. Jadi disampaikan di sini, ada orang yang berdiri, dia dengar, dia sampaikan lagi ke sana. Ada lagi orang berdiri, dia dengar, dia sampaikan lagi ke sana. Nah, kalau tidak perlu orang cukup dengar sudah pakai dengan ini, ngapain kita harus pakai orang lagi? Itu sama saja dengan pergi haji pakai pesawat. Ada orang, oh ini nggak boleh. Rasulullah pergi haji pakai unta. Ya sudahlah, nggak pernah haji kamu dari Indonesia, karena nggak bisa nyebrang kan? Nggak bisa nyebrang, jadi nggak logis. Masalah agama arahkan kepada masalah-masalah agama, masalah dunia letakkan dia dalam masalah dunia, masalah agama harus mengacu kepada Rasulullah SAW. Masalah dunia Rasulullah sendiri mengatakan kalian lebih tahu daripadaku tentang urusan
dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan kalau kita lebih jujur lagi, kita katakan bahwa pesawat, mobil, motor, kereta api, kapal laut itu ada dalam Al-Quran. Orang bingung ketika saya katakan mobil, pesawat, helikopter itu ada dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah telah ciptakan keledai, Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan bighal, baglah. Kemudian Allah ciptakan hamir, keledai, untuk kalian tunggangi sekaligus untuk perhiasan bagi kalian. Kalian tunggangi iya, perhiasan juga, perhiasan dunia juga. Tunggangi juga, perhiasan dunia juga. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan yang kalian tidak tahu. Al-Quran berbicara di zaman itu. Di zaman tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, tidak ada kapal laut. Allah sudah katakan, Allah akan ciptakan yang kalian tidak tahu. Dan inilah yang Allah ciptakan sekarang. Allah ciptakan mobil, Allah ciptakan pesawat. Pertama, litarkabuha. Fungsi utamanya untuk kita kendarai. Fungsi utama mobil kendaraan, transportasi kan. Wazina, fungsi kedua perhiasan. Maka mobil di samping tunggangan kita juga berhias dengan mobil. Mobil semakin cantik, kita semakin berada dalam sebuah perhiasan. Maka orang berlomba-lomba menghias mobilnya. Kan begitu, berlomba-lomba mobil cantik. Karena itu adalah sebuah perhiasan. Tugas utama mobil transportasi. Nggak kan ada kan orang beli mobil cuma dipajang aja di rumahnya, kan nggak mungkin. Kalau sekedar untuk perhiasan saja. Tugas utama mobil transportasi kata Allah. Sama dengan kuda, sama dengan unta, sama dengan keledai. Tugas utamanya transportasi, tapi di situ ada perhiasan. Persis apa yang ada pada unta di zaman Rasulullah, persis dengan mobil di zaman kita. Dan Allah sudah katakan, Allah akan ciptakan yang kalian tidak tahu. Berarti secara zahir keterangan ayat bahwa ternyata inilah tafsiran daripada ayat ini, bahwa Allah akan ciptakan pesawat, Allah akan ciptakan helikopter, Allah akan ciptakan kapal laut, Allah ciptakan yang lain-lain yang pada zaman Rasulullah itu tidak pernah dikenal. Ternyata itu ada dalam Al-Quran. Jadi sesuai juga. Jadi pesawat untuk naik haji bukan bid'ah karena sudah merealisasikan Al-Quran gitu. An-Nahl ayat 8. Kita akhiri dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang baik. Rasulullah bersabda, "Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikatkan diri kita kepada petunjuk orang yang tidak berlandaskan kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengikuti petunjuk ustadz, petunjuk kiai, petunjuk buya, tapi yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Tidak sesuai, siapapun dia tidak akan kita pakai. Walaupun yang berbicara itu adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak sesuai dengan Rasulullah, hadis Rasulullah, kita tidak akan pakai. Itu yang terjadi. Ada protes. Abu Bakar berkata seperti ini, Umar berkata seperti ini. Beliau marah, mukanya merah, lalu berkata, "Akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama', aqulu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna li biqauli Abi Bakar wa Umar." Saya khawatir akan turun batu dari langit, turun hujan batu dari langit, karena saya sudah mengatakan kepada kalian sabda Rasul SAW, sementara kalian membantah dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Lalu kalau Abu Bakar dan Umar tidak boleh kita ikuti perkataannya yang tidak benar, meskipun Abu Bakar tidak akan pernah melakukan itu, tapi kenapa kita tekankan Abu Bakar? Karena dia manusia termulia setelah para nabi dan para rasul. Sementara Abu Bakar saja dan Umar tidak boleh dipegang pendapatnya yang menyelisih pendapat Rasulullah, apalagi kalau itu cuma seorang kiai di zaman kita, ustadz, buya dan segala macam. Bukan merendahkan buya, bukan merendahkan ustadz, tapi bagaimanapun kebenaran itu adalah kebenaran. Dan kalau seorang salah siapapun dia, tetap harus dikatakan salah. Ya, kebenaran itu yang absolut hanya pada Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya orang yang menyampaikan kebenaran, dia pasti tahu apa argumennya. Kalau memang dia sebelum menyampaikan kebenaran itu, dia cari argumen dulu, baru dia meyakini sebuah kebenaran. Ketika ditanya, dia kan pasti bisa jawab. Tapi kalau orang yang cuma nukil-nukil, dengar, sampaikan, ketika ditanya argumennya, dia kelabakan mencari, mana ya argumennya, mana argumennya. Begitu. Insyaallah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang ia ridhoi di tengah beratnya perjalanan di dunia ini menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibimbing ke jalan yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita istiqamah sampai akhir hayat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.